Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada malam hari ini kita bersama beribadah dalam ibadah rumah tangga. Malam ini dilayani oleh Bapak Penatua Bibianto. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini bersama keluarga, kita menghayati persekutuan dengan Tuhan. Kerusakan lingkungan terbesar yang terjadi saat ini akibat ulah manusia. Bukan menjaga dan memelihara alam, manusia justru mengeksploitasi alam. Berbagai bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor berkaitan erat dengan rusaknya lingkungan di sekitarnya. Pemanasan global yang sekarang sering dikampanyekan juga merupakan akibat kerusakan alam. Alam adalah karya Tuhan yang diciptakan dengan sangat baik. Sejak awal, Tuhan menugaskan manusia untuk mengusahakan dan memeliharanya. Namun, akibat dosa, tanah menjadi terkutuk dan menghasilkan semak duri. Sehingga manusia berpeluh dalam mencari nafkah. Kita jaga bersama alam semesta ini. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri, menaikkan kidung pujian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami telah melihat kebaikan dan kemurahan-Mu yang begitu besar. Tuhan menganugerahkan alam yang indah dan kaya kepada kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu begitu besar memberkati kami dari hari ke hari. Kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan. Kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Ajarlah kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita bacakan Mazmur pasal 1 ayatnya 1 sampai dengan 6 secara responsoria. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jemaat dipersilakan duduk. bintang gemerlapan dan
Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan Bapa dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Pada malam hari ini ya Bapa, kami jemaat-Mu untuk datang bersekutu denganmu di dalam ibadah rumah tangga di jemaat-Mu ini ya Bapa. Sebentar kami akan membaca firman-Mu dan menyampaikan renungan. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu, membukakan hati dan pikiran kami, untuk kami setia dapat memahami dan mengerti apa yang Engkau sampaikan di dalam firman. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan pada malam hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 20 ayat yang ke-20. Ulangan 20 ayatnya yang ke-20. Mari kita sama-sama berdiri. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota ini jatuh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Baru saja kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan 20 ayatnya yang ke-20. Bacaan Alkitab ini merupakan bagian dari hukum perang Israel. Dalam hukum perang Israel meyakini bahwa Allah adalah pahlawan perang yang berpihak pada Israel, yang selalu menyertai dalam peperangan. Membaca Ulangan 20 mulai dari ayat 1 yang menceritakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka memerangi musuh mereka. Yang menarik dalam bacaan kita adalah di ayat 19 dan 20. Sekalipun mereka memerlukan kayu-kayu untuk mengepung kota musuh, Allah melarang umatnya merusak pepohonan yang menghasilkan makanan. Tujuannya tentu saja agar tersedia makanan bagi penduduk kota itu ketika perang usai. Keadaan darurat di masa perang tak lantas membolehkan mereka merusak segala pepohonan. Selaku umat yang taat pada Allah, Israel wajib melindungi sumber-sumber daya alam pada waktu perang. Mereka tidak boleh menghancurkan tanaman meski dalam kondisi perang, karena dari sumber daya alam seperti tumbuhan menghasilkan bahan makanan, apel, aprikot, ara, dan zaitun. Allah menginginkan Israel menjaga alam agar alam mendukung kelangsungan hidup manusia meskipun dalam suasana perang. Allah menginginkan alam lestari yang hidup. Mengapa Allah memerintahkan seperti itu kepada bangsa Israel? Karena baik Israel maupun sumber daya alam adalah sama-sama ciptaan Allah yang Tuhan kasihi. Jadi sebagaimana kita mengasihi sesama manusia, sudah seharusnya kita juga mengasihi alam. Karena kita dan alam sama-sama ciptaan Allah. Dalam Amsal
pasal 12 ayatnya yang ke-10 mengatakan, orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Sejak di awal penciptaan, Tuhan Allah berperan dan berpesan langsung kepada kita akan hal ini. Lihatlah ayat dalam kitab Kejadian. Sebagaimana dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Yang menyatakan, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, berenak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Menaklukkan dan berkuasa di sini bukan dimaksudkan bahwa kita bisa semaunya, seenaknya mengeksploitasi isi bumi tanpa memikirkan kelangsungan hidup atau kelestarian daripada makhluk hidup yang lain. Tapi justru sebaliknya, kepada kita disematkan sebuah tanggung jawab secara penuh untuk mengurus dan melestarikan segala yang ada di muka bumi ini. Termasuk pula di dalamnya berbagai spesies yang hidup di bumi, terutama yang langka. Mengapa demikian? Sebab Tuhan telah menciptakan segalanya itu bukan sekedar baik saja, tetapi dikatakan sungguh amat baik. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan amat sangat baik, dan Dia sudah berpesan agar kita menjaganya dengan baik, bagaimana kita bisa tega memperlakukan alam beserta tumbuhan dan hewan di dalamnya dengan buruk? Namun akibat dosa, tanah menjadi terkutuk dan menghasilkan semak duri, sehingga manusia berpeluh dalam mencari nafkah. Sebagaimana dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Bersyukur Allah tidak membiarkan kondisi itu untuk selamanya. Allah mengutus anaknya manusia menjadi kutuk karena kita, agar tersedia jalan pendamaian bagi kita dan seluruh ciptaan. Allah sangat mengasihi kita dan mengirim anaknya yang tunggal untuk menjaga kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Karenanya sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan dan ditebus oleh Kristus, marilah kita mengemban amanat untuk mengusahakan dan memelihara alam ini. Jika keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus dipahami sebagai keselamatan untuk seluruh ciptaannya, maka kita sebagai gereja terpanggil tidak hanya untuk menyatakan koinonia dengan sesama manusia, tetapi juga dengan sesama ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga alam semesta ini. Kesadaran bahwa seluruh ciptaan berharga di mata Tuhan membawa kita untuk membangun sikap solidaritas dengan alam. Kita memperlakukan lingkungan hidup sebagai sesama ciptaan yang harus dikasihi, dijaga, dipelihara, dan dipedulikan. Kita mencintai dan memperlakukan lingkungan hidup dengan sentuhan kasih sebagaimana sikap Tuhan. Kita membangun solidaritas baru dengan alam yang telah rusak. Dalam pengalaman ini kita dipanggil untuk secara kreatif memelihara kualitas kehidupan dan panggilan kita untuk bersama dengan Sang Pencipta atas segala makhluk hidup ikut serta mengusahakan shalom, sejahtera bersama dengan seluruh alam.
Ini adalah bentuk spiritualitas kita. Ekologis terwujud dalam berbagai cara secara etis bertanggung jawab untuk memelihara lingkungan hidup. Bagaimana kita bisa hidup berdamai bersama dengan alam sekitar. Kita bersekutu dengan alam. Bukan hanya kita bersekutu dengan sesama kita, tetapi kita bersekutu dengan alam makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Menjaga lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk seluruh manusia di atas bumi ini. Karena jika berbicara tentang lingkungan hidup, itu artinya membicarakan tentang sumber daya alam yang dibutuhkan makhluk hidup di seluruh dunia untuk dapat menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga perlu dilakukan supaya agar kelestarian lingkungan terjaga. Lingkungan yang terjaga akan menjaga kualitas maupun kuantitas sumber daya alam. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama menunjukkan kasih kita kepada alam dengan semangat untuk merawat dan menjaganya. Apabila kita taat pada Allah yang menciptakan kehidupan ini, maka sukacitanya akan menjadi berkat bagi kita semua. Taat pada Allah menciptakan kehidupan. Alam akan melengkapi kehidupan kita secara berkecukupan. Namun sebaliknya, bila ketidaktaatan yang kita tetapkan, maka kesuraman bagaikan kutuk akan menjadi bagiannya yang kita tertimpa dari alam. Akan menjadi ancaman kenyamanan kehidupan kita. Sayang dan hargai semua yang ada di sekeliling kita, karena itu semua adalah titipan Tuhan. Kehidupan kita saat ini juga sedang menghadapi peperangan, khususnya memerangi kerusakan lingkungan. Terbesar sebagai akibat ulah manusia. Bukannya melakukan eksplorasi, tetapi yang saat ini banyak dilakukan adalah mengeksploitasi. Yang seharusnya kita mengembangkan, mengeksplor apa yang ada dari kekayaan sumber daya alam. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan adanya kita mengeksploitasi secara besar-besaran dengan tidak menjaga lingkungan, maka apa yang sudah kita alami saat ini begitu banyak berbagai bencana alam seperti banjir, bandang, tanah longsor berkaitan erat dengan rusaknya lingkungan di sekitar. Pemanasan global yang juga sekarang sering dikampanyekan merupakan akibat kerusakan alam. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa selama kita hidup di dunia, kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap lingkungan kita. Ini bukan saja menyangkut tanggung jawab kita atas keadaan alam, kesehatan lingkungan dan kebersihan lingkungan, tetapi juga menyangkut cara hidup dan tindak tanduk kita yang bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita lakukan akan sangat berdampak bagi sekitar lingkungan kita. Gereja selaku persekutuan orang percaya tidak hanya bertanggung jawab untuk mewujudkan persekutuan di antara sesama manusia, tetapi juga dengan lingkungan. Selama ini okumene hanya dimengerti sebagai hubungan interdenominasi gereja. Padahal arti kata oikos menunjuk pada bumi sebagai tempat tinggal, habitat. Habitat sendiri adalah inti makna dari semua kata eko, ekonomi, ekologi, ekomenesitas. Oleh karena itu tujuan okumene tidak bisa lagi terbatas pada usaha pembentukan gereja Kristen yang esa atau menciptakan hubungan yang harmonis di antara orang Kristen.
tetapi harus menjangkau wawasan yang lebih luas sesuai dengan arti dan makna yang terkandung dalam kata ekumene, yaitu dunia atau kosmos ini secara keseluruhan, khususnya hubungan dengan seluruh ciptaan Allah. Sebagaimana Ted Peters menyampaikan dalam bukunya, membedakan antara kata ekumenikal dan kata ekumenik yang akar katanya sama, yaitu oikos, tetapi maknanya berbeda. Kalau ekumenikal berbicara tentang kesatuan iman, maka ekumenik berbicara tentang kesatuan manusia dengan segala sesuatu, yaitu dengan semua realitas ciptaan Allah. Akan tetapi keduanya mempunyai hubungan, sebab kesatuan iman harus mempunyai implikasi terhadap kesatuan dengan seluruh ciptaan Allah. Seperti dalam Yakobus pasal 2 ayat 25 mengatakan, iman tanpa perbuatan, perbuatan adalah mati. Kita diajak tidak hanya punya iman, tetapi iman itu harus berbuah dalam tindak nyata dalam hidup ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, manusia di atas bumi ini, untuk menjaga keseimbangan bersama dengan alam. Alam menjadi fondasi pendukung semua kehidupan, di daratan, lautan, dan di udara. Ia mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia, mulai dari kesehatan, penyediaan air bersih, udara, makanan, obat-obatan, dan perubahan iklim. Semuanya berasal dari alam. Sehingga dengan itu kita harus menjaga dan memelihara alam semesta. Sudah waktunya untuk menjaga dan memelihara alam semesta dengan lebih baik. Mulailah dari tindakan kecil seperti membuang sampah, penggunaan listrik, air, dan seterusnya. Marilah kita mendorong orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Sehingga menjadi tugas tanggung jawab kita untuk menunjukkan keramahan terhadap bumi ciptaan Allah itu sendiri. Amin. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita membaca, mendengarkan renungan firman dari kitab Ulangan pasal 20 ayat 20, mari kita saat ini menundukkan, menutup mata dan membuka hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas pernyataan serta perlindungan Bapa dalam kehidupan pribadi lepas pribadi jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah rumah tangga di jemaat Bukit Muria ini ya Bapa. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kepadamu untuk Engkau tetap setia menilik satu persatu dari pribadi-pribadi jemaat-Mu untuk menuntun mereka, melindungi mereka. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau tahu akan keberadaan bangsa dan negara kami, rakyat kami, para pemimpin pemerintah kami, baik dari pusat maupun tingkat daerah, yang saat ini sedang mengupayakan melawan daripada wabah pandemi COVID-19. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau menuntun kami untuk kami dapat melawan daripada pandemi COVID-19 ini. Berikanlah para pemimpin bangsa kami untuk dapat memperoleh hikmat, untuk dapat menuntun kami sebagai rakyat di dalam melaksanakan, menjalankan pencegahan daripada COVID-19. Sehingga pandemi COVID-19 ini dapat segera keluar daripada bangsa dan negara kami. Juga di atas dunia ini ya Bapak. Kami sadar bahwa apa yang terjadi sebagai akibat datangnya pandemi COVID-19 ini juga atas sikap perbuatan kami sebagai manusia yang tidak menjalankan, melestarikan, menjaga lingkungan alam sekitar kami. Untuk itu ya Bapak, pada malam hari ini kami diberikan kesadaran sesuai dengan firman untuk kami sudah dapat merubah sikap kami di dalam berpikir, bertindak, di dalam menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar kami. Ya Allah, ya Bapa. Untuk itu ya Bapa, maka kami mohon kiranya Engkau tetap setia menuntun kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Peliharalah kami untuk kami tetap dapat berjalan bersama-sama dengan alam, untuk saling mengasihi. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini secara khusus kami juga mendoakan jemaat dan jemaat tamu yang beribadah pada malam hari ini di ibadah keluarga. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau pelihara, Engkau jaga mereka dari segala mara bahaya. Dan Engkau juga hadir di tengah-tengah pelayanan gereja-gereja dan pengabaran Injil untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi saksi atas kasih anugerah yang telah Kau limpahkan ke atas manusia dan ciptaan-Mu lainnya. Kepada bangsa kami, pemerintah dan negara, aparat keamanan,
baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Berikan roh hikmat kepada mereka untuk mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami sesuai dan seturut apa yang Engkau kehendaki ya Bapa. Bapa yang di surga, mereka yang saat ini menderita karena bencana alam, wabah COVID-19, dan bentuk pergumulan lainnya yang semakin meningkat. Kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau hadir menguatkan mereka untuk memberikan penghiburan kepada mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan apa yang terjadi dalam menjalani kehidupan ini. Itu tidak menyimpang atas apa yang Kau kehendaki. Dalam pelaksanaan pemberian vaksin dan upaya menekan tingkat penyebaran COVID-19 kepada warga masyarakat, terkhususnya kepada warga jemaat-Mu di Jemaat Bukit Muria ini ya Bapak. Kami mohon segala sesuatunya yang kami perlukan di dalam proses penyembuhan maupun pemberian vaksin atas penyebaran COVID-19 dapat berjalan dengan baik dan dapat disertai dengan hasil yang cukup baik. Itu semua karena berkat tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kepada para tim medis, dokter, dan perawat yang bekerja di rumah-rumah sakit maupun di tempat di mana mereka bertugas, kami mohon Tuhan melindungi mereka, menyertai mereka dalam pelayanan mereka kepada para pasien yang dirawat. Kepada warga jemaat dan tamu jemaat yang sakit, Engkau sebagai tabib di antara segala tabib, Engkau dokter di antara segala dokter, Engkau adalah sumber kehidupan. Kiranya Engkau berkenan untuk menyembuhkan mereka, memelihara kehidupan mereka. Secara khusus kami menyampaikan kepadamu, kepada warga jemaat yang saat ini dengan kelemahan tubuh kesehatan mereka, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, yang kami sebutkan, Ibu Karmelia J. Luntungan, Diaken Sulaiman, Saudara Russell Lasamahu, Ibu Popi Rompas, Ibu Reta, Bapak Sukaryanto, Saudara Jimmy Malau, Ibu Tilan Malau, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Masniari Pasaribu, Ibu Margareta Paat, Ibu Isya Sot Oro, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete, Ibu Imam Santoso Maramis, Saudara Henrik Karl Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi K. Sihombing, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Suranti Kemal, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sari Wating, Bapak Yakob, Bapak Poniman, Bapak Jimmy Mamesa, Ibu Foni Boylan, Ibu Irma Sihaan, Bapak Robert Barus, Ibu Imam Santoso Maramis, Ibu Nirawati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Lis Sasaboni, Ibu Malingkas, Ibu Sri Polii, Bapak Krisos Sibarani, Bapak Aipasa, Bapak Mayo Tanasale, Bapak Henok, Ibu Susi Peters,
Ibu Jane Raintung, Ibu Fatona Panatua Freddy Marentek, Ibu Vince Hukubun, Ibu Ning Nengah, Bapak Anton Siagian. Yang keseluruhan itu ya Bapak adalah jemaatmu. Jemaat yang setia dan mengharapkan kehadiran Engkau di tengah-tengah kehidupan mereka dalam kondisi kelemahan tubuh akibat sakit yang mereka derita. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau jamah satu persatu daripada saudara-saudara kami ini, untuk mereka segera dapat pulih kembali, dapat sehat kembali, sebagaimana sedia kala. Bapa dalam surga, Engkau juga hadir di tengah-tengah persekutuan di jemaatmu ini. Di jemaatmu di atas dunia ini. Kiranya Engkau juga mau tuntun mereka, para pelayan, hambamu, untuk mereka tetap setia melayani sebagaimana yang Engkau telah utus, Engkau telah panggil atas diri mereka. Juga kepada jemaatmu ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, yang kami perbuat atas sikap, perkataan, maupun pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu ya Bapa, ampunilah kami. Dan Engkau juga mau melayakkan, Engkau juga mengabulkan apa yang kami sampaikan ini. Doa, permohonan, dan ungkapan syukur ini. Dan Engkau berkenan untuk melayakkan. Terima kasih ya Bapa, atas semua anugerah kasih berkat yang Kau limpahkan ke dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Sebagaimana kami tahu bahwa Engkau tetap setia hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan dan kami alaskan di dalam anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara seiman, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini.
Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Allah Bapa yang di sorga, dimuliakanlah namamu. Bapa, kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Sehingga hari lepas hari dipenuhi berkat dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk berbagi berkat dan kasih. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain. Dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan namamu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Masih banyak orang berjaga dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang bertubuh, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus. Utus kami menjadi saksi yang setia, beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi agar kami tetap teguh di dalam kasih, melayani setiap orang berkeluh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.